Lebih enak ngurus catering daripada di office hour. Kalau office hour setiap hari itu kan kita harus 9 to 5 terus. Kadang-kadang suka lembur sampai jam 11 malam. Oke. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya menghadirkan salah satu pengusaha catering single mom, Ibu Dini Zainuddin. Halo Ibu Dini. Halo. Boleh diceritain dulu di sini gimana sih awalnya kok seorang Ibu Dini Zainuddin bisa menjadi seorang pengusaha catering dari awal sampai sekarang? Ya. Gini, saya itu sebenarnya catering ini dimulai dari waktu ibu saya. Jadi saya meneruskannya usaha ibu saya. Oke. Dari tahun 81 ibu saya udah berusaha catering. Terus sampai tahun pas saya tuh kerja setelah saya lulus kuliah, saya memang tidak diinikan sama ibu saya untuk pegang usaha cateringnya. Jadi saya memang berkarir di luar. Okay. Kebetulan saya berkarya di perbankan sampai tahun 2001. Saya melahirkan anak yang kedua, saya stop. Abis itu saya setahun ngurusin anak. 2004 itu baru saya usaha untuk bantu di catering ibu saya. Oke. Sampai sekarang, dari tahun 2004 sampai sekarang. 2004 berarti ya memulai untuk menjadi orang catering katakanlah. Ya, Seperti itu. Betul. Jadi ketika ibu memulai itu udah nggak kerja nih ceritanya? Enggak, udah berhenti dari bank. Dulu tuh jadi kebetulan saya di bank yang yang dilikuidasi. Terus saya masuk BPPN, ada namanya BPPN yang apa sih namanya, yang nginin bank-bank yang dilikuidasi. Terus saya di sana sampai tahun 2001, terus saya berhenti karena saya melahirkan anak. Saya pikir saya pengen quality time aja gitu sama anak dan jadi pengusaha atau entrepreneur lah istilahnya. Saya mikirnya ke sana sih. Gitu. Terus kayak gitu, dan saya lihat juga ibu saya juga udah kayaknya mesti dibantu nih, paling nggak ada penerusnya lah gitu. Berarti kan basically ibu sebetulnya orang accountant apa sih di bank? Apa lebih kemana di bank? Saya lebih di marketing. Oh, marketing. Ya, account officer. Tapi untuk funding, ya lending juga ada, tapi kebanyakan ke funding. Oke. Katakanlah sebagai orang bank sebelumnya dan sekarang sebagai orang catering dari apa namanya, biasa kita dengan nasabah gitu, ini dengan klien yang mana ini produk atau punya kita sendiri. Apa yang ibu rasakan pertama kali itu kan perubahannya pasti sangat berbeda gitu, apalagi untuk dari segi penghasilan lah. Ketika kita kerja di bank pasti ada income yang pasti setiap bulan, katakanlah salary. Nah kalau catering kan kita mengandalkan klien atau customer. Seperti apa waktu itu strategi ibu pertama kali? Apalagi wah ini gimana nih gitu kan, mau tahu deh bu. Kalau bank gini ya, emang beda banget. Saya waktu pertama kali saya terjun di catering itu kan otomatis harus mencari klien ya, customer untuk pakai kita punya catering. Alhamdulillah pada saat itu, pada saatnya dulu catering waktu awal-awal ibu saya buka catering, nama catering ibu saya itu sempat dikenal lah, karena memang pada saat itu kan baru sedikit ya punya catering yang baru apa namanya, yang ada tuh cuman Supit Catering, Alfa Catering, termasuk catering dirasa ibu saya punya itu cuman berproklamasi catering, belum banyak gitu. Jadi orang yang berusaha di bidang catering ada banyak, tapi belum yang ngetop tuh belum, nggak kayak sekarang kan udah banyak banget. Jadi belum terlalu susah untuk mendapatkan customer. Nah sekarang pada tahun 2000 itu udah mulai orang-orang udah pada berusaha catering. Nah saya tuh bedanya kalau bank itu kan produk bank itu kita menjamin kepercayaan kepada orang untuk menyimpan duitnya di tempat kita bekerja. Agak-agak ngeri-ngeri, tapi kan ini ada jaminannya dari pemerintah BI kan, kalau kita ada simpanan di bank itu kita dijamin sama pihak ini. Nah kalau itu kan ini produk makanan,
Kalau misalnya kita sekali makanan gak enak, ya udah dia nggak mau nyoba lagi. Nah Iya. itu bagaimana caranya kita bisa meyakinkan ke customer supaya dia repeat order terus. Ya mau nggak mau dari pihak produksinya, bagian kokinya itu ya kita kasih tahu bahwa ini begini-begini, dan memang harus selalu kita cerewet untuk mempertahankan kita punya Kualitas ya. kualitas dan produk kita supaya jangan berubah-berubah. Tapi emang ya nggak namanya usaha catering itu ada up and down ya. Iya. Jadi memang ada kadang-kadang, apalagi sekarang nih customer tuh lebih seneng ngelihat penampilan daripada mungkin cita rasa. Packaging ya. Packagingnya yang penting ini. Karena dia berpikirnya kan gue cuma sekali nih buat pesan ini aja udah, habis itu kan mungkin besok-besok gue masak sendiri bagaimana gitu kan. Tapi ya itu bagaimana caranya, kadang-kadang kalau orang yang sudah biasa dengan lidahnya dengan kita punya ini, mau kemanapun ya nggak akan lari gitu. Nah cuman alhamdulillah saya tuh customer dari zamannya ibu saya tuh sampai sekarang masih tetap dengan kita punya taste rasanya makanan kita dia. Ya alhamdulillah sih zaman pada saat itu ya sempat ya namanya sampai sekarang pun masih terkenal gitu. Yang pesan-pesan sama kita tuh dan rutin. Tapi semenjak ada COVID nih kemarin ya karena semua udah break istilahnya, udah yang nggak bisa ini, ya udahlah mau ngomong gimana gitu. Apa sih Bu nama cateringnya? Dirasa Catering. Dirasa Catering. Dirasa Catering. Oke, jadi kan kalau listener saya kenal Bu Dini dulu, kita ketemu di satu program asosiasi di mana itu adalah memang wadahnya para pengusaha catering di Indonesia. Nah ini kan agak unik ya, karena tadi seperti Ibu sampaikan catering zaman dulu nggak begitu banyak, dan tiba-tiba waktu saya kenal itu sekitar 2015an ya Bu kita kenal ya, itu Ibu sudah di asosiasi tersebut. Gimana cara mengumpulkan para pengusaha catering di dalam satu wadah tersebut sih Bu gitu? Gini, pada saat saya jadi waktu pertama saya ketua PPJ APJI, dulu namanya APJI, sekarang jadi PPJI. Oke. Itu kan sudah punya anggota. Jadi, nah itu termasuk ibu saya yang mendirikan asosiasi itu salah satunya. Oke. Gitu. Jadi dan mereka sudah teman-temannya kan lingkungannya catering. Jadi akhirnya mereka bergabung. Dan saya bersyukur banget ketua yang sebelum saya, Ibu Bu Pardan itu benar-benar berjasa sekali buat kita. Asosiasi itu mereka ke gedung-gedung yang menjadi rekanan di gedung-gedung itu harus sebagai anggota PPJI. Oke. Jadi akhirnya ada syaratnya ya. Akhirnya mereka mau nggak mau masuk ke PPJI. Dan alhamdulillah sampai sekarang anggota kita sudah lumayan banyak. Sudah total di sini catering yang ada di Jakarta, Jabodetabek ya. Jakarta itu kurang lebih dari 1.500 catering. Kurang lebih ya. Yang UKM. Iya. Tapi mereka itu kan mungkin masih belum, legalitasnya masih yang namanya UKM kan belum, legalitasnya belum terlalu ini. Jadi mereka mungkin belum berani takut. Tapi kita harus membimbing itu mereka supaya bisa untuk melegalisasi dia punya usahanya. Oh, jadi memang persyaratan untuk menjadi anggota di PPJ ini harus punya let's say legalitas atau resmi mendirikan perusahaan tersebut atau usaha tersebut ya Bu ya. Minimal ada surat izin usaha. Surat siup ya. Kan di rumah tangga itu UKM itu kan ada surat izin dari rukun tangga kelurahan ya. RT RW-nya. Iya, ada surat izin dari, karena pengusaha kecil ya mungkin dia cuma ngelayani 25 box sehari. Terus ada juga yang cuman ya nggak banyak lah namanya orang usaha ini ya. Dari situ, tapi jangan salah. Zaman sekarang saat ini dengan kondisi Covid ini, pesanan 25 box catering besar aja udah ngambil, Mbak. Tapi ya bagaimana ya kondisinya. Nah itu yang pengusaha kecil yang UKM itu tuh juga mereka kan banyak banget, tapi ya mereka masih tetap, justru mereka tuh masih istilahnya ya ini, cuman harga mereka kan bisa lebih dibikin disesuaikan lah dengan kondisi yang ada sekarang. Oke. Menarik ya, karena kan kembali lagi namanya catering itu makanan.
satu yang dikonsumsi atau yang akan maksudnya dinikmati oleh banyak orang. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika orang itu akan suka ya dia akan repeat order. Tapi ketika enggak akan mencari yang lain. Bicara tentang repeat order dan mencari yang lain, ini kan bicara tentang bisnis dan kompetitor atau saingan. Untuk catering Ibu sendiri, ini kan wadahnya adalah tempat para pengusaha catering. Ada nggak sih rasa persaingan di antara teman-teman atau mungkin malah menjadi saling merangkul? Karena ini menarik gitu kan, saling sama-sama punya usaha catering, pasti kan ada ya kayak income-nya harus bersaing atau seperti apa gitu, Bu? Gini, saya selalu di dalam asosiasi saya selalu bilang gini, bahwa kita ini semua berkeluarga ya. Jangan ada rasa persaingan, jangan ada rasa ini, kita sama-sama. Justru di dalam asosiasi kita ini saling menginformasi. Misalnya, aduh kita mau beli misalnya sayur di mana ini gini yang murah, ini lagi susah apa cabai apa gitu. Teman-teman di grup itu tuh langsung, ini ada di sini murah gini, berarti kan itu kita butuh ya. Kondisi yang pada saat kita bingung, kita gimana diinformasikan, ya kita berarti kan kita nggak ada rasa saling apa ya namanya. Kalau kita nggak mau ngasih informasi itu loh, kan nggak saling nggak pikirin, jangan. Kita di sini, saya dari awal kita merangkul, kita bersaudara, kita sama-sama untuk membangun, menginikan, karena kan rezeki itu semua Allah yang ngatur kan. Saya sih percaya kayak gitu kok. Saya selalu bilang sama teman-teman, jadi jangan merasa kayak takut nanti ordernya diambil, nggak ada. Malah kita kalau perlu bagi-bagi catering, bagi-bagi order. Gitu. Iya, serius. Kalau misalnya menarik ya. Iya, waktu itu saya dapat catering di Para Games, saya bagi-bagi ke teman-teman semua. Terus catering di Tavisa juga saya bagi-bagi pada waktu itu sama. Jadi ya memang kita nggak monopoli lah, nggak ada. Pokoknya saya nggak mau berbuat seperti itu. Berarti Ibu sangat straight atau sangat tegas di urusan persaingan itu ya, antara teman, jangan saling sikut menyikut bahasa gampangnya. Tapi pernah nggak, Bu, maksudnya ya namanya manusia atau orang biasa kan pasti ada hilafnya, tiba-tiba anggota Ibu ya katakanlah nakal gitu, harusnya itu bareng-bareng dalam satu asosiasi tersebut, tapi dia main di belakang. Kita sharing aja sih gitu. Kayak gitu saya nggak tahu ya, tapi setahu saya sih nggak ada. Kalau masalah mereka nggak mau bagi, tapi bagi ke teman-teman yang lain yang ya silakan gitu loh. Saya nggak menginginkan harus kan mereka juga mungkin nggak terlalu banyak dia punya orderannya, dibagi-baginya nggak semua. Silakan, itu haknya mereka yang mendapatkan itu. Jadi saya nggak ada. Pokoknya intinya kita menanamkan ke teman-teman bahwa jangan dijadikan semacam persaingan yang, karena kita itu istilahnya sesama teman lah, sesama rekanan, sesama ini kan kalau terjadi apa-apa kan kita juga saling bisa menginformasi, mensupport bagaimana gitu. Wah, menarik ya. Sekali lagi listeners, kenapa saya menghadirkan narasumber di episode kali ini seorang pengusaha catering, Ibu Dini. Sebelumnya kan belum pernah nih, Bu, seorang pengusaha catering khususnya hadir di Listen to Kimi FM. Apalagi kan Ibu adalah seorang single fighter atau single mom, dimana kayaknya mengurus catering itu kan kembali lagi ya, kita harus banyak energi yang dikeluarkan. Itu untuk urusan bisnis kita. Satu sisi kita juga sebagai single fighter mengurus anak gitu. Kalau boleh flashback dulu, Ibu pertama kali menjalankan bisnis, kalau kerja kan kembali lagi, kalau di bank itu kan ada office hour-nya. Nah kalau ini kan nggak ada office hour gitu. How you handle this? Lebih enak ngurus catering daripada di office hour. Kalau office hour setiap hari itu kan kita harus 9 to 5 terus. Kadang-kadang suka lembur sampai jam 11 malam. Kalau catering ini kita bisa hari Senin. Kita ngurusin anak, gak masuk kantor, maksudnya istilah kita bisa cuma gak terlalu intens gitu. Enaknya di situ, dan di situ yang saya merasa saya bisa. Anak kedua saya itu karena saya harus handle sendiri. Dulu waktu yang pertama itu saya karena pakai ada jasa babysitter, bagaimana. Kalau yang kedua ini saya handle sendiri, jadi saya lebih merasa gimana ya, ke anak tuh bisa lebih bondingnya, bisa rasanya itu gimana sih kalau dia kenapa-napa, kita feeling kita. Anak pertama juga begitu, tapi karena anak pertama kita cuma 3 bulan ngurusin si bayi, 2 bulan, terus kita langsung kerja.
Sementara saya kerja sampai jam 9 malam. Terus udah gitu anak itu kan nggak yang handle Orang lain. Wah, kalau saya paling udah mau tidur. Iya. Udah paling cuma Sabtu Minggu. Sabtu kan dulu masih kerja. Minggu aja paling kan. Oke. Jadi waktunya tuh kayak nah kalau yang dengan ini saya lebih enak buat saya, lebih apa ya namanya, kita sebagai cuman ya kita harus fight. Fight itu ya itu dalam mendapatkan income, dalam mengurus anak ya. Gimana ya, ada rasa, tapi saya rasa ini buat saya sendiri, kalau kita jalani dengan ikhlas nggak apa-apa, istilahnya ya udah gitu ya, nggak menjadikan suatu beban. Jadi kita benar-benar bisa jalanin ya udah. Dan saya benar-benar apa ya, tapi ya itu ada kelemahannya, kita jadi seorang single fighter yang kita biasa fight. Ya tahu dong kalau orang mau single fighter banyak yang deketin bagaimana, kita merasa kayak nggak butuh gitu bagaimana gitu loh. Jadi kalau ada itu gue juga bisa sendiri gitu. Itu kadang-kadang suka termindset di pikiran saya. Kalau anak pertama dan anak kedua jaraknya berapa tahun by the way, Bu? Jauh, 7 tahun. Wow, 7 tahun ya. Berarti kan Ibu merasakan perbedaan yang signifikan dong ketika ya tadi kembali lagi kan, ketika anak kedua dan pertama perbedaannya adalah Ibu mengasuh full yang kedua dibandingkan yang pertama. Tapi kan di sini bicara tentang Ibu harus fight gitu ya. By the way, Ibu sudah berapa tahun menjadi single fighter? 10 tahun. Oke, bicara tentang dalam jangka waktu 10 tahun ini gitu. 11 dong kalau tahun 2010 saya sih. Oh, berarti udah 11 tahun. Oke, dalam perjalanannya mungkin kan sekarang kembali lagi tujuan podcast Listen to Kimi FM is all about single fighter, ingin menjadi support system. Bisa jadi sekarang lagi dengerin dan lagi menyimak, merasakan lagi di titik terendah nih Bu, baru merasakan menjadi seorang single mom atau menjadi seorang single fighter dan I don't know what to do. Waktu pertama kali Ibu menjadi seorang single mom dengan 2 anak gitu ya, Ibu langkah pertama yang dilakukan apa? Langkah yang pertama aku bingung ya. Kenapa jadi gini gitu loh, maksudnya nggak nyangka gitu kan. Tapi ya udah, apa yang aku putuskan saya harus hadapi gitu. Untung alhamdulillah saya tuh memang dapat support dari keluarga. Jadi saya nggak merasa sendiri karena ada keluarga yang mensupport. Tapi ya saya harus hadapi. Gak bisa saya ya diam aja gitu. Maksud saya harus saya ada 2 anak gitu. Yang bikin semangat saya karena ada anak-anak itu sih, yang bikin saya untuk tetap fight, berjuang ya anak-anak gitu ya. Karena kalau nggak ada anak-anak mungkin saya bisa lebih bodo amat kali hidupnya. Tapi kita sama agama sih, iman kita, iman ya supaya kita saya jujur pada waktu itu saya banyak ikut pengajian dan karena kebetulan anak saya kan sekolahnya di sekolah Islam ya, jadi yang orang tuanya tuh kumpul, akhirnya daripada kita bengong-bengong gitu kan, kita bikin pengajian. Alhamdulillah justru dari teman-teman pengajian itu yang saya mendapatkan customer, lingkungan ya. Jadi saya dapatin customer untuk orang yang mesen catering kayak gimana gitu loh. Ada aja jalannya gitu loh. Iya. Jadi ya mungkin itu ada hikmahnya, ada hidayah yang saya, bukan hidayah sih ya, artinya hikmah. Artinya kamu sendiri masuk, akhirnya kamu bisa ikut di pengajian itu ada. Saya mendapatkan hidayah ikut pengajian kan berarti saya mengerti untuk agama-agama. Terus di situ juga saya dapatkan customer. Iya kan, jadi alhamdulillah banget. Makanya benar-benar itu sesuatu buat saya tuh dijadikan semacam kamu nggak usah takut, kamu harus tetap bisa fight. Kamu di sini istilahnya udah ada jalannya, sama Allah dikasih jalan, itu aja.
Ya makanya kan tadi yang aku sampaikan ke ibu, kita ingin menjadi support system. Tadi aja kan ibu pertama kali menjadi seorang single mom bingung kan, I don't know nih mau ngapain gue gitu. Ini yang bisa aku rasakan, pendengar yang mendengarkan mengalami hal pertama kali seperti ibu dulu pernah rasakan juga seperti itu sih Bu, bingung gue mau ngapain. Makanya kan podcast ini hadir untuk saling support bahwa ya remember you're not alone. Di sini ada Bu Dini yang pernah mengalami hal-hal tersebut, dan saya mau tahu deh Bu, ketika ibu katakanlah 5 tahun pertama deh menjadi single mom, karena kan ibu sudah 11 tahun ya, mengalami titik terendah, let's say kesulitan menjadi seorang ibu tunggal dan harus tetap move on, itu bisa melewati berapa tahun, dan apa yang ibu lakukan selain tadi yang sudah ibu sampaikan? Pemulihannya lah dari mungkin rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa tidak terima dengan kondisi ini, sampai akhirnya ibu bisa berdiri tegak dan bisa menjalani sebagai seorang Dini Zainuddin yang sukses seperti saat ini. Gini, kalau rasa sakit hati sampai sekarang sebenarnya nggak boleh kali ya, nggak boleh. Maksudnya kita nggak boleh dendam. Oke. Tapi kadang-kadang perasaan itu muncul terus, selalu jadikan apa ya? Kayak gitu loh. Terlintas ya Bu. Kalau untuk ngebuang untuk ininya sih, mungkin saya orangnya nggak yang, karena saya gampang ini ya, gampang nggak mau inget-inget. Tapi ya itu mungkin karena faktor itu ya, nggak mau inget. Tapi tiba-tiba terlintas lagi, ini lagi. Dan memang kebetulan juga kan meninggal juga kan suami saya itu almarhum. Jadi mungkin kalau dia masih hidup mungkin saya ada rasanya, tapi karena dia udah meninggal, dan yang saya bikin merasa tidak menjadi pendendam, bukan pendendam ya, apa sih namanya tuh, kesel ya, kita namanya ke perempuan kan, kalau kita di ini kan kesel. Terus pada saat terakhirnya dia hidup itu saya masih bisa mengurus. Artinya untuk pemakamannya, untuk ininya. Jadi rasa itu hilang semua. Tapi memang dari sebelum itu saya juga udah fight. Maksud saya saya nggak mau mengingat, sebenarnya nggak mau mengingat itu, tapi tetap itu nggak akan bisa lupa. Itu ya, itu yang trauma tuh tetap ada ya. Untuk menjadi support system juga, apa sih yang benar-benar paling membuat seorang Bu Dini survive as a single mom, khususnya dulu kan bisa dibilang anaknya masih kecil gitu kan, bisa akhirnya sekarang sudah beranjak remaja atau malah sudah dewasa gitu, membesarkannya sebagai seorang ibu tunggal, caranya seperti apa, dan peran seorang bapak kan nggak ada di situ. Ya itu, saya bersyukur saya ada support dari keluarga ya. Oh, jadi punya keluarga yang support kakak saya, ibu saya. Tapi tetap aja anak-anak kan semua ininya dari saya. Maksudnya perhatian bagaimana, apalagi yang kecil ini kan benar-benar deket banget sama saya. Kalau yang gede dia nggak deket, tapi ya tetap ini sih. Tapi ya kalau yang kecil ini kan memang jadi saya harus ya perhatian ke mereka itu yang gimana ya, perhatian, tapi saya harus tetap berusaha bagaimana caranya sih yang selama ini Mbak bilang kan, kita kalau single fight itu kan yang selama ini kita dapat 2 pemasukan, sekarang cuma 1. Tapi ya memang karena saya emang udah biasa begitu, masih istilahnya yang udah biasa dengan kita mendapat penghasilan, jadi saya berpikirnya enggak, cuman yang saya cuma buat ke anak aja kok. Intinya kita nggak usah takut karena kita ada anak yang harus kita perhatikan. Dan saya rasakan segimana itu anak, kalau karena anak saya satu udah nikah, tetap dia ini maksudnya ya udah bebas lah ya sayanya kan. Terus ya perhatian kalau saya gini, bedanya kalau pada saat dulu mungkin saya mesti fight untuk 2 anak ini. Sekarang saya cuma 1. Cuman kalau yang 1 ini ya mau nggak mau saya jadi lebih apa ya, anak ini manja banget. Terus beda dengan yang pertama, jadi saya harus lebih ini, dan saya memang agak berkurang biayanya
Tapi tetap aja kepengenan anak-anak itu kan yang ya Mbak gimana sih ngebayangin aja. Anak-anak saya susah ngomongnya ya. Yang penting buat teman-teman jangan takut, kita jangan merasa susah untuk menjadi selama jadi single fighter, istilahnya kita tetap itu aja berjuang. Oke. Sebagai single fighter, pernah nggak seorang Ibu Dini tuh let's say pandang sebelah mata, atau katakanlah ya di Indonesia stigma single mom atau kalimat janda itu kan kayaknya masih negatif ya Bu ya gitu, atau di lingkungan sekolah anak pernah nggak kayak mengalami mungkin Ibu jadi merasa tersinggung, atau jadi mungkin Ibu merasa kayak diasingkan? Biasanya kan kalau di sekolah itu suka ada ya keluarga lengkap nih, ibu dan bapak, tapi Ibu adalah seorang ibu tunggal dan pernah mengalami hal itu, dan gimana caranya ngadepin orang-orang yang nyinyir lah katakanlah kepada seorang Ibu Dini yang single mom? Waktu pertama kali memang sempat sedih ya, maksudnya sempat. Biasanya kalau lebaran kan kita kumpul semua, ada pasangan kita bagaimana. Waktu pertama kali, tapi saya berpikir, udah, makanya saya bilang saya itu sebenarnya gampang sekali untuk bisa, tapi kadang-kadang ya itu yang kelewat itu yang suka tiba-tiba bukan pendendam tapi itu ya mengingat lagi. Terus kalau di sekolah anak-anak saya, mereka selama ini sih nggak melihat saya, tidak, karena saya nggak ikut kumpul-kumpul ibu-ibu begitu, saya nggak, karena kesibukan saya dengan pekerjaan. Hanya kadang-kadang kalau kita pergi sendiri, cuma saya sih bodo amat ya, saya pergi sendiri karena ternyata memang banyak teman-teman saya juga udah single fighter juga. Jadi mereka saya nggak merasa apa ya namanya sendirian. Karena teman-teman saya yang dengan kondisi yang sama, cuman beda dia ininya sendiri bagaimana. Jadi kita memang nggak masalah. Dan teman-teman justru yang saya takut sekarang ini kan kadang-kadang kalau kita single fighter itu mereka melihat apa ya, cowok-cowok tuh loh kadang-kadang lihat bisa nih gimana gitu kan, kadang-kadang suka yang negatif, yang muda-muda apa gimana gitu. Kadang-kadang itu yang saya nggak suka. Oke. Ya kembali lagi kan itu penilaian orang lain. Di sini kan juga kita ingin support kamu yang mendengarkan bahwa ya banyak sekali tantangan menjadi seorang single mom khususnya ya Bu, apalagi kita nggak ada pasangan pertama, terus kedua income juga jadi tidak seperti biasanya, terus juga yang terakhir yaitu tanda kutip cowok-cowok yang berusaha mendekati dan kayaknya nganggap kita gampang seperti itu. Pernah Bu di posisi seperti itu, dan gimana Ibu ngadepin itu semua? Bisa jadi yang lagi dengerin juga lagi kayak gini nih sekarang gitu kan. Pernah. Aku pernah banget, malah yang udah beristri bagaimana. Kembali lagi saya, ya itulah, saya itu, alhamdulillah saya ikut pengajian. Terus bagaimana iman kita? Dan saya berpikir gini, kalau saya ganggu suami orang, istilahnya ya kan banyak yang deketin ini yang, saya punya anak perempuan 2. Saya kan berpikir kalau terjadi dengan anak saya digituin sama, seandainya dia menikah nanti, yang sakit hati nggak cuma saya pun juga sakit hati gitu loh. Istilahnya kan nanti ada karma lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu yang saya takutin, makanya saya nggak pernah mau. Kalau itu udah istilahnya dia punya istri ya, mendingan saya menjauh. Saya menganggapnya, saya bercandain, jadi saya nggak nganggap yang bukan bercanda, maksudnya yang kadang muka saya judes loh. Kadang-kadang kalau orang yang lihat saya itu kayaknya jutek banget gitu, saya langsung pasang muka jutek kadang-kadang saya kalau itu. Tapi kalau nggak, yang ini saya bercandain. Tapi ya nggak ada juga yang nggak semua kayak gitu. Mereka menghargai kita tuh ada gitu. Terutama teman-teman dekat. Teman-teman dekat artinya gini. Teman-teman saya saya kan sekolah di Bandung, teman-teman saya di Bandung, teman-teman main saya di Bandung, teman-teman pergaulan saya itu mereka bisa tahu bahwa ya nggak bisa lo istilahnya jangan nganggap dia gampang diinin lah gitu. Enggak. Karena saya juga sebenarnya saya gini, kita silaturahim sama orang
Urusannya saya dengan usaha saya, dengan silaturahim dengan orang, kan siapa tahu dari mereka bisa mendapatkan rezeki buat saya. Itu aja. Oke. Jadi intinya harus tahu batasan-batasan juga ya Bu ya, untuk bisa menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal atau single mom. Kita jangan terlalu kita nggak boleh terlalu saya nggak tahu ya mau dibilang apa ya, terlalu kita bukan gampang sebenarnya, kita terlalu yang ya gimana sih, mungkin Mbak Kimi tahu lah ya. Jadi kita juga jangan terlalu jutek bagaimana. Yang penting intinya kita silaturahmi tetap terjaga dan kita bisa menjaga diri. Itu aja. Wah, hebat sekali Bu Dini, ini bisa 11 tahun tuh, bukan waktu yang sebentar menjadi ibu tunggal. Banyak loh, gak cuma saya sendiri, banyak. Betul. Tapi kan kembali lagi podcast ini ingin menjadi support system untuk yang sedang mendengarkan. Bisa jadi yang lagi dengar ini baru 2 tahun pertama atau 5 tahun pertama dan udah mulai give up nih, kalau gue nggak nikah lagi gimana nih anak-anak gue biayain gitu. Nah, gimana? Jangan takut. Jodoh itu pasti ada, Allah yang mengatur. Semua kita jangan takut. Kalau saya merasa mungkin jodoh saya untuk yang ini nggak ada, tapi kan pokoknya yang penting kita buat anak. Kalau kita punya anak, masih punya harta loh, itu harta yang nggak ada nilainya loh kalau kita punya anak. Benar nggak? Kalau suami bisa kita cari lagi jodoh gitu kan, belum tentu dia mungkin dia bisa sayang sama anak kita, bisa masuk kalau kita, tapi kan belum ada aja yang bikin macam-macam lah pokoknya. Karena ini kadang-kadang saya melihat ada beberapa bukan saudara ya, teman saya baru nikah aja terus cerai lagi. Itu yang bikin saya jadi trauma. Jadi kalau saya pun ada yang dekat sama saya, ya kita jalanin aja dulu. Kalau memang jodoh ya jodoh, kalau enggak ya udah gitu. Saya buat saya nggak ada yang niat ada, kepengenan ada, kita usaha, tapi kan semua Allah yang mengatur. Gitu aja. Tapi jangan takut buat teman-teman yang masih baru-baru istilah jadi single parents. Anak itu harta yang gak ada nilainya. Jadi kita beruntung, bersyukur buat teman-teman kita yang single parents yang punya anak, dibanding dengan istilahnya yang belum ada anaknya. Kan kita lebih ini ke anak lah. Yang penting jangan takut itu aja. Baik. Jadi remember you're not alone. Ya, Bu, aku speechless karena memang kisah Ibu cukup menginspiring gitu, atau menjadi inspirasi juga. Tidak semua bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Kan kalau Ibu memang punya keluarga yang saling mendukung gitu kan. Support. Dan ini buat teman-teman juga atau listeners yang kayaknya keluarga nggak dukung, terus juga lingkungan nggak dukung, jangan takut. Pokoknya podcast Listen to Kimi FM ini akan selalu hadir untuk menjadi support system kamu. Dan terakhir dari Bu Dini, untuk menjadi support system juga buat teman-teman nih, apa sih yang benar-benar ingin Ibu sampaikan supaya yang sedang mendengarkan tetap survive dan tetap menjalani hidup ini ya dengan rasa penuh syukur dan happy bahwa ya as a single mom saya bisa, saya mampu, dan saya bisa untuk menjalani semuanya. Buat teman-teman yang single mom, kita nggak usah takut untuk menghadapi kehidupan kita yang akan datang. Yang penting kita ikhlas menjalankan segala sesuatu, kita sabar, iman kita kuat, dan kita kalau punya anak, ingat kita kepada anak, bahagiakanlah anak-anak kita. Saya rasa itu yang bisa teman-teman yang single mom bisa lebih fight hidup karena kita melihat anak kita. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang ada single mom yang baru punya usaha, katakanlah di bidang kuliner gitu, apakah bisa masuk di komunitas Ibu atau bisa di asosiasi Ibu? Bisa banget, nggak ada hubungannya sama. Jadi bebas, apa-apa. Apakah kulinernya itu harus catering atau kuliner lain kayak kayak kafe atau mungkin snack atau gimana gitu? Mau kulinernya kafe, mau kulinernya warung, mau kulinernya bakery, atau sekarang lagi orang pada bikin kopi-kopi gitu kan, apa namanya? Silakan, yang penting kan ada izinnya. Izin itu, atau misalnya memang belum, aku nggak bisa gini. Oke, nanti kita akan bantu untuk
gimana sih untuk bisa mendapatkan izin di usaha, kita punya usaha. Oke. Karena jujur aja nih sekarang saya harus saya di PPJI ini harus membina teman-teman kita yang usahanya di UKM untuk bisa lebih survive lagi, lebih maju lagi. Oh, jadi UKM juga bisa gabung ya Bu ya? Boleh untuk di bidang kuliner. Oke, tuh di sini menarik kan. Jadi untuk teman-teman pengusaha baru nih, karena kan banyak juga yang lay off dari kantornya, bikin usaha baik itu cemilan atau kayak kopi-kopian atau mungkin minuman yang sehat-sehat seperti itu kan. Iya, bisa ibaratnya masuk asosiasi PPJI ini bisa ada katakanlah jembatan untuk menemukan jalan keluar dari kesusahan. Tadi kan bilang katanya kalau minuman-minuman sehat. Sekarang ini kan banyak minuman herbal. Iya. Itu bisa kita ke catering. Karena sekarang ini kan memang minuman itu lebih banyak kepada minuman herbal gitu ya. Selama pandemi ini kita kan minum segala macam minuman kayak jamu-jamuan gitu benar. Jadi itu enak ini banget. Kita bisa bantu ya Bu. Caranya gimana sih Bu? Ada biaya untuk gabungnya atau mungkin harus gimana? Ada syarat tertentu biar menjadi member di PPJI? Kalau mau jadi member PPJI itu kita di sini mempunyai ada 5 wilayah. PPJI itu ada Jakarta Barat, Timur, Selatan, Pusat, dan Utara. Jakarta semua ya? Semua di Jakarta. Sebenarnya di Indonesia kita udah ada 27. Oke. Nah, terus silakan daftar. Kita bisa email ke ppji.jkt@gmail.com. Itu silakan nanti kirim email bilang mau mendaftar untuk menjadi anggota PPJI. Atau nanti bisa lihat IG-nya di PPJI DKI Jakarta. Ada kok PPJI apa ya namanya, saya juga lupa ya. Di situ ada PPJI, pokoknya IG-nya PPJI itu banyak banget, ada DKI, ada daerah-daerah yang lain. Karena memang setiap daerah kita di PPJI itu kita punya IG. Oke. Dan Ibu Dini under Jakarta berarti saya ya? Di Jakarta. Saya kan ketuanya PPJI DKI Jakarta. Baik. Kalau gitu buat teman-teman di Jakarta khususnya yang sekarang lagi punya usaha kuliner, mau mengembangkan lebih banyak lagi baik itu secara Bu ya, secara kualitas produk atau mungkin secara marketingnya untuk dapetin market atau customer lebih banyak, bisa gabung di PPJI ini. Ya, terima kasih. Silakan bergabung, kita dengan senang hati bisa bergabung di PPJI. Insya Allah kita bisa menginformasikan mengenai kuliner atau pelatihan kuliner kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan cooking demo. Menarik ya. So single mom, remember you're not alone. Kamu bisa punya kegiatan lebih dan waktu kamu juga bisa lebih banyak sama anak kan kalau punya usaha sendiri di rumah. Nggak ada 9 to 5 yang office hour itu yang tetap. Jadi kita bisa mau kerja mulai dari jam 10, kita mau pulangnya lebih cepat, atau kita misalnya Senin, Rabu, Jumat kita nggak kerja, baru kan itu bisa quality time buat anak-anak. Nah, Kamis, Jumat, Sabtunya baru nyari duit karena memang catering itu biasanya yang rame selalu hari weekend. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Ibu Dini Zainuddin. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned, listen to Kimi FM. Bye!